Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violet Septi Suprobo ingin menjelaskan tentang Puerto Rico dan politiknya. Yang pertama adalah sekilas tentang Puerto Rico. Puerto Rico adalah negara yang paling timur dan terkecil dari Greater Antilles, berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara dan cekungan Karibia di selatan. Bukan negara bagian atau independen, pulau itu telah menjadi wilayah Amerika Serikat sejak 1898. Setiap orang yang lahir di pulau itu adalah warga negara Amerika Serikat dan memegang paspor Amerika. Namun, penduduk tidak dapat memilih dalam pemilihan Amerika Serikat, kecuali jika mereka bagian yang terdaftar untuk memilih di salah satu dari 50 negara bagian Amerika Serikat yang lain. Nah, di video ini kita akan membahas Puerto Rico dan mencakup level demokrasi di Puerto Rico, pengaruh ekonomi pada demokrasi di Puerto Rico, pengaruh faktor sosial terhadap demokrasi, gerakan sipil di Puerto Rico, serta pelaksanaan pemilu di Puerto Rico. Yang pertama adalah status Puerto Rico. Dikutip dari CNN, pada Minggu 16 September tahun 2018, Gubernur Rossello, anggota Partai Progresif Baru yang mendesak pembentukan negara bagian Puerto Rico, mengatakan bahwa semua anggota Parlemen Amerika Serikat harus dapat menjawab pertanyaan. Apakah Anda mendukung gagasan bahwa Amerika Serikat sebagai pembawa standar demokrasi? Haruskah lebih dari 3 juta warganya kehilangan hak suara di perwakilan di Washington? Sebagai bagian dari negeri Paman Sam, hingga kini Puerto Rico tidak memiliki status kenegaraan. Meskipun penduduknya adalah warga negara Amerika Serikat, selain itu, posisinya yang bukan sebagai negara bagian membuat Puerto Rico tidak dapat memilih presiden dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Wilayah ini hanya memiliki hak berupa delegasi non-voting di Kongres yang disebut seorang komisaris penduduk, sehingga level demokrasi di Puerto Rico sangatlah kecil. Selanjutnya adalah ekonomi di Puerto Rico. Lonjakan kasus rawat inap akibat COVID-19 di Puerto Rico telah menyebabkan para pakar kesehatan berselisih dengan pejabat pemerintahan. Pemerintah berusaha melindungi kesehatan rakyat sekaligus berusaha mencegah krisis ekonomi di pulau yang dilanda badai Maria, gempa bumi, dan krisis keuangan yang berkepanjangan. Karena pandemi ini juga sangat berpengaruh pada ekonomi Puerto Rico, ada banyak sektor yang terpaksa tutup menyebabkan Puerto Rico banyak berhutang terhadap negara Amerika Serikat. Amerika Serikat pun akhirnya memutuskan untuk memangkas utang yang dimiliki oleh Puerto Rico agar negara tersebut dapat mengembangkan rencana restrukturisasi. Agar negara tersebut dapat mengembangkan rencana restrukturisasi, itu dilakukan setelah Puerto Rico mengalami pihaknya tidak dapat membayar utang sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun berikutnya, pemerintah Puerto Rico menyatakan kebangkrutan. Inilah salah satu yang menyebabkan Puerto Rico mendesak ingin cepat resmi bergabung dan menjadi salah satu negara Perserikatan Amerika Serikat. Selanjutnya, warga Puerto Rico adalah warga Amerika Serikat, tapi tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan presiden. Walaupun pulau itu dibebaskan dari pajak pendapatan federal, tetapi tetap membayar jaminan sosial dan kesehatan, pajak lokal, dan menerima lebih sedikit anggaran federal dibandingkan negara bagian Amerika Serikat lainnya. Ini dapat disebabkan juga karena Puerto Rico belum resmi bergabung dengan Amerika Serikat. Wilayah Puerto Rico merupakan salah satu negara persemakmuran Amerika Serikat yang ingin bergabung dengan Amerika Serikat, sehingga Puerto Rico menggelar referendum pada 2018 untuk meminta Kongres menjadikannya negara bagian Amerika Serikat yang ke-51. Lebih dari 97% memilih Puerto Rico untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan menolak merdeka. Namun, hanya 23 pemilih yang terpilih untuk memberikan suara mereka di tengah boikot oposisi dan hasilnya tidak mengikat. Menurut saya, level demokrasi di negara Puerto Rico ini sangatlah kecil, minim, karena bukan merupakan negara resmi bagian Amerika Serikat ataupun negara merdeka. Menjadikan negara ini menjadi dilema antara dua pilihan tersebut. Jadi tidak dapat melaksanakan demokrasinya dengan maksimal. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.